Lampu hijau pasang aja. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di Surabaya atau yang di Bali, Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu. Mari sama-sama yang di rumah kita memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Kamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Kamu telah
Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan nama Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, hanya nama-Mu Tuhan yang kami agung-agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami berserah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat apa yang telah Kau berikan bagi setiap hidup kami. Biar Tuhan Kau memberikan pengharapan untuk setiap kami, kekuatan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah kami bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selagi shalom. 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 Yang ada di rumah, berikan stos kiri kananmu. Amin. Saya tidak bisa melihat, tapi saya melihat dari sini. Di gereja terpancar sukacita Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara siap memuliakan Tuhan, haleluya. Amin. Mari semua bertepuk tangan ya. Biarlah kita bersukacita untuk nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kemuliaan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua memuji Tuhan. One, two. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu
Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Atasku katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. One, two. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah Yesus. Yesus Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu, amin. Tiada yang lain dalam hidup, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Mari ungkapkan cinta-Mu kepada Tuhan. Mari ungkapkan kasih-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Dan perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari bersama-Mu. Kau Allah kekuatan, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidup, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya. Kau Allah perlindungan hidup, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta hanya Engkau. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Amin Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Syukur Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Alat kerajaan-Mu Tuhan. betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita sama-sama katakan doa kita kepada Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Mari kita sama-sama katakan, angkat tanganmu, katakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan negeriku, bangsaku Tuhan. Bagi keselamatan bangsa Indonesia, Indonesiaku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Jadikan kami bait suci-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Yani Novita.
Puji Tuhan. Selamat pagi, salam semuanya. Baik yang di Surabaya, yang di Bali, salam jemaat Tuhan, shalom Bapak Ibu Gembala, terima kasih kesempatan yang dipercayakan pagi ini untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi ini, baik yang di Surabaya, yang di Bali, saya tadi lihat satu persatu semua on kamera, rata-rata ya 90% on kamera, dan saya lihat semua dalam keadaan yang sehat. Ini adalah sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat di luar sana, saudara-saudara kita, baik saudara dekat ataupun rekan-rekan teman-teman kita, banyak yang mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan, baik dari segi ekonomi, dari segi kesehatan. Kita melihat mereka sedang mengalami masa-masa sukar. Kalau kita saat ini masih bisa Zoom seperti ini, masih bisa memuji menyembah Tuhan, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan pagi ini adalah kemurahan besar. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan, karena itu kita patut mengucap syukur pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sharing firman Tuhan pagi hari ini adalah merupakan sebuah ajakan agar saudara dan saya memiliki gaya hidup sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Sekalipun tidak dalam masa pandemi, memang seharusnya kita hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apalagi dalam masa-masa sukar seperti ini. Seharusnya pujian dan penyembahan kepada Tuhan menjadi sebuah gaya hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita kudus. Tuhan kita sempurna, Tuhan kita murni suci. Jujur kalau mau dikatakan bahwa saudara dan saya ini tidak layak kok untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan, dan kita ini tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Tidak ada ceritanya sesuatu yang tidak kudus datang kepada yang kudus. Terbalik, yang bisa adalah yang kudus menghampiri yang tidak kudus. Kita ini orang berdosa. Kita tidak mungkin bisa menghampiri Tuhan yang kudus, kecuali Tuhan yang kudus itu yang merelakan dirinya untuk datang menghampiri kita orang berdosa. Kecuali ada syaratnya. Syaratnya adalah sebuah penebusan. Puji Tuhannya, saudara dan saya ini adalah orang-orang yang ditebus. Karena itu pagi ini kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Tanpa penebusan itu tidak mungkin. Puji Tuhannya saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih, diselamatkan, ditebus oleh darah Kristus. Sehingga saat ini, pagi hari ini, kita bisa bersekutu, berfellowship, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun melalui Zoom, karena memang saat ini tidak memungkinkan untuk kita bisa datang beribadah fisik di gereja, di gedung gereja, namun saat kita menaikkan pujian dan penyembahan kita dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan, saat itu juga kita sedang ada dalam hadirat Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya untuk sekedar menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan adalah sebuah kehormatan. Jangan sampai orang Kristen, orang percaya menganggap pujian penyembahan adalah sebuah nyanyian biasa. Karena pujian dan nyanyian itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau tadi kita memuji Tuhan melalui nyanyian pujian, semoga bisa membedakan. Tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Nanti satu waktu kalau Tuhan izinkan kita bisa sharing tentang apa itu pujian dan apa itu penyembahan. Tetapi pagi ini merupakan sebuah sharing ajakan supaya kita hidup
dalam pujian dan penyembahan. Untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kenapa dikatakan sebuah kehormatan? Karena memang hanya melalui pujian dan penyembahan kita diizinkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya melalui pujian dan penyembahan. Kita bisa dengar firman Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan, memang hanya melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan dibahas, tetapi nanti saudara bisa catat, saudara bisa membaca sendiri, supaya waktunya tidak terlalu panjang dan saudara bisa fokus pagi hari ini. Ada 4 hal yang dicatat dalam Alkitab yang akan saya sharingkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, baik di Surabaya ataupun di Bali, yaitu tentang bagaimana masa bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Yang kedua adalah masa Raja Daud. Yang ketiga bagaimana tentang pertemuan Yesus dengan wanita Samaria. Dan yang keempat adalah ajaran doa Bapa kami yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Yang pertama ini, pada zaman bangsa Israel, di bawah kepemimpinan Musa, Tuhan itu tahu bahwa manusia tidak mungkin dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Karena itu, pada masa bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, Tuhan sendiri berinisiatif merelakan dirinya untuk tinggal di tengah-tengah umatnya melalui apa, saudara? Melalui pembangunan Kemah Suci Tabernakel. Gereja GPT, saya juga lahir dan dibesarkan di GPT. GPT ndak ada yang ndak tahu Kemah Suci Tabernakel, betul ya? Ngelontok itu namanya. Di luar kepala itu pengajaran tentang Kemah Suci Tabernakel. Nah, Kemah Suci Tabernakel ini dibangun oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa, tentu saja dengan spek-spek atau spesifikasi dan standar yang ditentukan sendiri oleh Tuhan. Kemah Suci Tabernakel, tahu ya, di depan ada halaman dulu, lalu ada kolam pembasuhan, setelah itu ada ruangan suci, setelah itu ada ruangan Maha Suci. Ribet. Untuk datang kepada Tuhan itu tidak mudah gitu. Harus melalui tahapan-tahapan yang begitu rumit. Pada zaman bangsa Israel, pada zaman Musa dulu datang kepada Tuhan, tidak segampang saat ini. Tidak semudah saudara dan saya saat ini datang tinggal buka laptop, buka handphone. Yang penting ada wifi, kita bisa connect, kita bisa bersekutu, datang menghadap Tuhan segampang ini. Zaman itu untuk datang kepada Tuhan sulit. Harus ada kemah sucinya dulu, harus melalui tahapan-tahapan halaman, kolam pembasuhan, ruang suci, ruang maha suci. Dan yang bisa datang kepada Tuhan tidak semua orang. Hanya orang-orang khusus, hanya seorang imam agung yang diizinkan dan yang dipilih secara khusus untuk bisa memberikan korban bakaran mewakili umat Israel datang kepada Tuhan. Tidak bisa tiba-tiba bangsa itu datang sendiri kepada Tuhan. Tidak bisa zaman itu, saudara. Harus melalui sebuah seleksi yang ketat dan tahapan-tahapan serta spek-spek khusus untuk bisa datang kepada Tuhan. Jangankan begitu, sudah yang datang imam agungnya khusus dipilih, korban bakarannya juga harus khusus, tidak boleh ada cacat celah. Begitu ada cacat, saudara, yang ada adalah kutuk mati, saudara. Bahkan pada saat seorang imam agung masuk dalam ruangan Maha Kudus, dalam sejarah dikatakan, pinggang imam agung itu diikat tali, dan talinya ditarik sampai keluar kemah. Gunanya apa? Karena imam agung sendiri itu tidak pernah tahu apakah pada saat dia datang menghadap Tuhan dalam ruang Maha Kudus itu Tuhan akan mencurahkan kutuk atau berkat.
Kalau ternyata berkat, dia selamat. Kalau ternyata kutuk, dia akan mati. Dan kalau dia mati seketika, tali itu gunanya supaya dengan mudah mayatnya bisa ditarik keluar kemah. Sebegitunya menghadap Tuhan. Sulit luar biasa. Sehingga kita bisa membayangkan saat ini, pada masa itu kira-kira pola pikir bangsa Israel terhadap Tuhan itu seperti apa sih? Kok rasanya Tuhannya ini menakutkan gitu ya. Serem gitu ya. Tuhannya kok sebentar-sebentar salah murka mati. Murka mati. Kok rasanya begitu mengerikan ya, Tuhannya menakutkan gitu. Dan yang pasti zaman itu Tuhan tidak mudah untuk ditemui. Itu zaman bangsa Israel. Mari kita lihat pada zaman Daud. Terjadi sebuah perubahan yang besar, berbeda. Seolah-olah Tuhannya jadi beda. Karena pada saat zaman Raja Daud, Tuhannya itu friendly. Tuhannya jadi bersahabat. Tuhannya begitu baik. Dan Tuhannya itu gampang sekali ditemui gitu. Kenapa bisa begitu? Kita kenal Raja Daud. Kita kenal cerita tentang Raja Daud sejak kita sekolah minggu. Dan kita juga mengenal Raja Daud terkenal dengan pujian penyembahannya yang disebut dengan Pondok Daud. Tidak perlu kemah suci tabernakel dengan spek khusus. Raja Daud membawa tabut Tuhan di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bangsa Israel, ditaruh di tengah-tengahnya hanya sebuah kemah yang sederhana, sampai disebutnya pondok. Pondok Daud. Tetapi kenapa Tuhan berkenan atas Daud? Yang pertama, nama Daud itu disebut sebagai manusia berdarah. Kenapa? Karena memang dia banyak sekali membunuh dan melakukan banyak sekali keberdosaan. Kita tahu banyak hal yang dilakukan Daud. Tapi anehnya Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang berdosa yang ternyata hatinya dikenan oleh Tuhan. Kok lucu ya? Zaman bangsa Israel, zaman Musa seperti itu, Tuhannya jadi sulit luar biasa. Tapi begitu lari ke Pondok Daud dengan model manusia Daud seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan berkenan atas Daud. Dan Tuhan berkenan atas Pondok Daud. Memangnya ada apa dalam Pondok Daud? Gitu. Di Pondok Daud tidak ada spek khusus. Yang ada hanya tabut Tuhan dan pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh imam-imam pilihan yang menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dikatakan Alkitab selama 24 jam penuh tanpa henti. Ternyata pujian dan penyembahan yang dinaikkan selama 24 jam oleh imam-imam Lewi yang telah dipilih itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Pondok Daud hanya ada tabut Tuhan dan ada orang-orang yang menaikkan pujian dan penyembahan yang tanpa henti kepada Tuhan dan hati Tuhan disukakan. Melalui Raja Daud, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu merindukan lebih dari sekedar korban bakaran anak domba pilihan yang dilakukan di kemah suci tabernakel. Tuhan merindukan lebih dari semua korban bakaran anak binatang lembu itu. Tuhan merindukan hati yang tulus. Tuhan merindukan hati yang murni. Tuhan merindukan pujian dan penyembahan yang kita naikkan dengan sebuah keintiman dengan Tuhan. Secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu dikatakan Daud berkenan di hati Tuhan. Karena hati Daud melekat kepada Tuhan. Dan kalau kita mengenal Daud,
dalam Alkitab, tentu saja kita akan membuka kitab apa? Mazmur ya. Mazmur itu disebut sebagai pujian. 150 pasal dalam kitab Mazmur, 78 ditulis oleh Daud. 39 pasal tidak diketahui siapa penulisnya, tapi disinyalir yang nulis adalah si Daud. Sisanya baru ada Musa dan lain-lain, ada bani lainnya yang menuliskan. Tetapi 9 bisa dikatakan 85 sampai 90% yang menulis Daud. Dan Mazmur itu artinya adalah pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Daud hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya yang penuh dengan pujian dan penyembahan secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu Tuhan mengasihi Daud dan Tuhan memperkenan Daud. Karena itu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Daud. Menyenangkan hati Tuhan, tinggal menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dengan apa? Sikap hati yang benar tentunya. Tidak hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut yang asal-asalan. Tuhan mau kita menaikkan pujian penyembahan kita dengan sikap hati yang benar, dengan suci hati, dengan tulus hati, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena supaya kita diberkati, tetapi hati kita mengasihi Tuhan. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau masalah berkat, perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan, itu bonus, saudara. Pada saat kita hidup melekat kepada Tuhan, segala hal yang duniawi itu menjadi bonusnya buat kita. Gak usah mikiri itu. Pikirkan saja hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi masa-masa pandemi begini. Saya mau jujur kepada saudara. Siapa yang bisa tolong saudara? Teman-teman kerabat jemaat di Surabaya. Bahkan meninggal di depan mata. Tidak ada yang berani menolong. Tidak ada yang berani sekarat di depan mata. Tidak ada yang berani untuk mengangkatnya. Jatuh di taman, mati di taman, tunggu ambulan datang. Dari sore sampai jam 2 pagi ambulan baru datang dan meninggalnya di taman depan rumah. Tetangga hanya melihat, saudara. Saudara-saudaranya kandung tidak ada yang berani mengangkat dan membantu. Mati jatuh di lantai, tetangga tahu pintu rumah dibuka. Mati di situ tunggu ambulan. Ambulan jenazah baru mereka yang mengangkatkan jenazahnya. Tidak ada yang berani mengantarkan ke pemakaman. Hanya istrinya. Itu pun di dalam mobil. Tragis, saudara. Masa-masa seperti ini tidak hanya yang tua. Kalau tua umur 70, 80, 90 meninggal memang sudah saatnya. Sekarang yang meninggal belasan tahun. Teman anak saya beberapa 20 tahun. Saudara-saudara masih umur 20-an, 30-an, 40-an mati, saudara. Siapa yang bisa bantu? Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam dunia ini. Hanya Tuhan andalan kita. Tuhan tidak minta aneh-aneh kok sama kita. Tuhan cuma mau memiliki hubungan intim dengan Dia. Tuhan cuma mau hubungan kita secara pribadi loh dengan Dia. Tidak sulit, tidak susah. Kalau mengenai berkat pemeliharaan, penyertaan Tuhan dan lain-lain, itu bonus yang saya katakan pasti akan saudara terima kalau hidup kita melekat intim dengan Tuhan. Mari kita lihat pertemuan Yesus dengan wanita Samaria yang ditulis dalam Yohanes pasal 4. Nanti bisa dibaca sendiri. Ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, tahu ya Samaria ya?
Jadi Israel itu ada 12 suku, yang 2 suku Yehuda menamakan dirinya suku Yehuda, yang 10 suku menyebut dirinya Samaria. Nah, Samaria ini 10 suku mengatakan bahwa Tuhan hanya ada di Gunung Gerizim. Sedangkan 2 suku lainnya orang Yehuda mengatakan Tuhan hanya ada di Yerusalem katanya. Jadi sebetulnya 12 bersaudara, 12 suku ini pecah jadi 2 suku menjadi suku Yehuda, 10 suku menjadi Samaria. Mereka masing-masing punya bait suci andalan. Mereka memiliki bait suci andalannya sendiri. Maaf sebentar saudara. Mohon maaf saudara. Ada gangguan suara-suara yang mengganggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pertemuan Yesus dengan wanita Samaria, Tuhan berkata kepada wanita ini begini, percayalah kepadaku, hai wanita. Pasal 4 ayat 21 ya, saudara bisa baca nanti. Pada saat Yesus berkata, percayalah kepadaku, artinya Tuhan sedang bicara tentang sebuah keintiman. Tuhan mau wanita itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau wanita itu memiliki kepercayaan. Kepercayaan itu adalah sebuah keintiman. Karena orang kalau tidak intim, orang kalau tidak dekat, itu nggak mungkin percaya, betul? Bagaimana mungkin seseorang bisa percaya tanpa sebuah hubungan? Jadi artinya pada saat Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, percayalah kepadaku hai wanita, Tuhan mau wanita ini mengenal dia, memahami Tuhan, dan akhirnya percaya kepada dia. Ini pun bicara tentang hubungan intim kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata ayat selanjutnya di ayat 25-26, Tuhan berkata, bukan di gunung ini, bukan di gunung itu. Artinya Tuhan berkata kepada orang Samaria, bukan di gunung Gerizim, bait suci andalanmu itu. Bukan juga di Yerusalem, andalannya orang Yehuda. Cari Tuhan bukan di situ. Tetapi Tuhan mencari orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa dalam roh? Yang pertama karena Allah adalah roh. Allah tidak berwujud seperti manusia. Allah itu roh. Sehingga seperti saat ini pun, saat kita beribadah melalui Zoom, melalui media sosial, Tuhan ada di tempat saya. Tapi Tuhan juga ada di tempat Anda. Karena Allah kita adalah roh. Allah kita tidak terbatas ruang dan waktu. Gereja boleh tutup, gedung gereja boleh ditutup. Tetapi karena Allah adalah roh, pada saat kita menaikkan pujian kita secara pribadi kepada Tuhan, dimanapun kita berada, di situ pun Tuhan berada. Amin, saudara. Allah kita roh, sehingga Allah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak tergantung tempatnya, tidak tergantung situasinya, tidak tergantung lokasinya. Namun pada saat kita menaikkan pujian penyembahan kita dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan, maka Tuhan ada di situ. Dimanapun saudara berada. Apakah saudara sedang di rumah? Saudara ada di dalam kamar? Saudara sedang memasak? Saudara sedang dalam perjalanan? Namun pada saat kita menaikkan pujian penyembahan kita dengan sikap hati yang benar, karena Allah adalah roh, tidak terbatas ruang dan waktu. Pada saat kita menaikkan pujian penyembahan kita dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan hanya melalui pujian dan penyembahan, Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya melalui pujian dan penyembahan. Bahkan Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan enggan memuji dan menyembah Tuhan. Jangan enggan, jangan malas, dan jangan menganggap remeh apa itu pujian dan penyembahan. Banyak hal yang dapat kita pelajari tentang apa itu pujian dan penyembahan. Berkat-berkat apa yang akan kita dapatkan melalui pujian dan penyembahan, tetapi mungkin lain waktu bisa dibahas secara spesifik. Lalu yang keempat adalah tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Dalam doa Bapa kami dikatakan demikian, jadilah di bumi seperti di surga. Banyak orang-orang Kristen yang beranggapan bahwa jadilah di bumi seperti di surga, artinya kalau di surga tidak ada sakit penyakit, berarti aku juga tidak sakit. Kalau di surga kaya, maka aku di bumi juga kaya. Kalau di surga sukacita, bahagia, damai sejahtera, maka aku di bumi juga demikian. Tetapi kok kenyataannya di bumi tidak semua seperti itu pengalamannya ya. Sebetulnya cara berpikir seperti itu, tafsiran bebas seperti itu tidak ada masalah. Oke saja. Oke, di surga sehat, di bumi sehat. Di surga kaya, di bumi kaya. Di surga sukacita bahagia, di bumi juga sukacita bahagia. Oke, enggak apa-apa. Tetapi Alkitab mencatat pengalaman surgawi yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Saudara bisa catat. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga dan Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 15. Maka kedua rasul dan nabi ini mengatakan bahwa pengalaman surgawi yang mereka alami, ternyata di surga itu bukan bicara tentang kesehatan, tentang berkat jasmani, atau hal-hal lain yang jasmaniah atau duniawi. Di surga hanya ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan tanpa henti. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan, bahwa pada saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid, Tuhan berkata, jadilah di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan mau apa yang terjadi di surga juga terjadi di bumi. Apa yang aktivitas yang sedang dilakukan di surga, juga kita lakukan di bumi. Apa itu? Ya pujian dan penyembahan tadi, Bapak Ibu Saudara. Itu menurut pengalaman surgawi yang dicatat dalam Alkitab oleh Nabi Yesaya dan Rasul Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata begitu hebatnya dampak dari pujian dan penyembahan sampai Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya dan menjadikan pujian penyembahan menjadi gaya hidup orang percaya. Tuhan rindu kita untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan hidup dalam hadirat Tuhan itu hanya bisa kita dapatkan melalui pujian dan penyembahan. Kita dapat bicara tentang Tuhan. Para hamba Tuhan seperti saya mungkin hebat ngomong tentang Tuhan. Apa-apa yang diomong tentang Tuhan. Pelayanannya mungkin banyak pelayanan kemana, ke sana, kemari. Dipanggil sana, dipanggil di sini. Tetapi tahukah saudara, hadirat Tuhan hanya bisa kita masuki melalui pujian dan penyembahan. Karena Tuhan hanya izinkan kita untuk masuk dalam hadiratnya melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mengutip sedikit, kita melihat ke belakang sedikit tentang awal mula penciptaan manusia. Sedikit saja, 5 menit lagi. Pada saat menciptakan manusia, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Betul ya? Keserupaan ini bukan berarti Tuhan punya hidung satu, mulut satu, telinga dua, mata dua. Enggak ya, karena Tuhan adalah roh. Keserupaan dengan Allah ini berbicara tentang sifat-sifat Allah dalam karakter dan moral kita. Setelah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang kedua dikatakan Tuhan menempatkan manusia itu di Eden. Di dalam bahasa Ibrani, Eden itu artinya hadirat Tuhan. Eden dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Eden itu
adalah hadirat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadirat itu maksudnya di hadapan. Setelah menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia itu di Eden, menempatkan manusia di hadiratnya, menempatkan manusia itu di hadapannya, begitu. Nah, Eden sendiri bukanlah sebuah nama taman, tapi Eden itu adalah sebuah nama wilayah hadirat Tuhan. Jadi di mana ada hadirat Tuhan, di situ Eden. Itu saudara. Nah di Eden, di hadirat Tuhan, tidak ada liturgi. Di hadirat Tuhan tidak ada tradisi. Di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, tidak ada tata cara keagamaan. Tapi di Eden, manusia yang diciptakan itu hanya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Di Eden hanya ada hubungan antara Allah dan manusia secara pribadi. Dari semua hal ini kita tahu bahwa Tuhan lebih peduli dengan persekutuan pribadi kita secara pribadi melalui sebuah keintiman lebih dari semua hal yang kita lakukan. Tuhan rindu keintiman kita secara pribadi lebih dari semua hal yang kita lakukan, lebih dari anak kita, lebih dari suami kita, lebih dari keluarga kita, lebih dari pekerjaan dan bisnis kita. Apakah semua yang lain tadi itu tidak penting? Jangan heran saudara, pada saat kita intim dengan Tuhan, semuanya pasti akan dapat kita lakukan dengan lebih baik. Ada amin saudara? Yang pertama adalah Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, maka kita akan menjadi istri yang baik. Hidup intim dengan Tuhan, maka kita pasti akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Hidup intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita pasti akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Bisnis kita itu bonus nanti. Karena kita pasti akan menjadi pekerja-pekerja yang handal. Pada saat kita hidup intim melekat dengan Tuhan, kita pasti akan bekerja dengan tanggung jawab. Kita pasti akan dapat diandalkan. Pasti bekerja dengan sepenuh hati, segenap hati seperti itu Tuhan. Jadi jangan heran, masa-masa pandemi ini hanya orang-orang yang dari dulu hidup melekat dengan Tuhan, memiliki karakter yang baik, pekerja yang baik dan dapat diandalkan, hanya mereka yang bisa bertahan hidup dengan baik di masa-masa pandemi ini. Kenapa? Sekalipun PPKM, sekalipun semua tutup, pekerjaan harus tutup, tapi ada saja berkat yang datang itu. Pada saat saudara mengalami ini, seperti apa yang saya katakan, kalau saudara mengalami ini, simpan dalam hati saja. Artinya saudara adalah orang-orang yang hidup melekat dengan Tuhan. Dan artinya saudara harus terus memupuk hati yang melekat itu kepada Tuhan. Hidup saudara terpelihara dengan sempurna. Kenapa masa-masa pandemi ini hanya mereka? Karena Tuhan mau kasih tunjuk memang. Ini loh dampaknya. Ini loh buah yang kamu bisa petik dari apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Bagi orang-orang yang hidupnya ngawur, sembrono, saudara lihat. Masa-masa PPKM seperti ini, mereka semua terpuruk. Bukan salahnya siapa-siapa, ya salahnya mereka. Karena mereka tidak memiliki karakter yang baik. Karena karakter yang baik itu kita dapatkan melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Artinya mereka juga tidak hidup melekat dengan Tuhan. Menghalalkan segala cara dalam pekerjaan mereka. Tidak hidup di dalam Tuhan. Maka hidup mereka hancur pada masa-masa seperti ini. Bukan salahnya Tuhan, tapi mereka telah memilih hidup mereka sendiri. Tidak perlu kita berkoar kepada Tuhan. Aku diberkati, aku luar biasa diberkati. Karena hidupku melekat dengan Tuhan. Tidak perlu seperti itu ya, saudara ya. Simpan saja dalam hati. Ini adalah sebuah indikator. Di masa-masa PPKM seperti ini, masa-masa pandemi yang hebat seperti ini, hanya orang-orang yang hidup melekat dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang tinggal hidup di dalam hadirat Tuhan. Hanya mereka yang hidupnya terpelihara sempurna. Bukan karena kehebatan mereka. Tetapi memang Tuhan menjadikan itu sebuah upah bagi mereka yang hidup melekat kepada Tuhan. Supaya Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa semuanya itu datang dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita.
dampak besar dari pujian dan penyembahan. Karena itu, saya rindu mengajak kita semua untuk hidup dalam pujian penyembahan dan menjadikan pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kalau itu semua menjadi gaya hidup kita, yakin, percaya, pegang janji firman Tuhan, pegang omongan saya. Saya sangat yakin saudara pasti hidup dalam pemeliharaan yang sempurna. Percaya firman Tuhan dan lakukan pagi hari ini. Saya rindu semua kita mengalami, justru di masa-masa sulit ini, kalau pengalaman itu datang kepada kita, itu menjadi sebuah peneguhan. Bagi saya secara pribadi, pada saat saya mengalami masa-masa sulit seperti ini, dan saya merasakan pengalaman-pengalaman ajaib yang Tuhan beri, itu menjadi sebuah kekuatan bagi saya secara pribadi. Saya menganggap selama ini apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi pujian penyembahan yang keluar dari mulut saya, dari hati saya, tidak sia-sia selama ini. Saya rindu kita semua, tidak hanya 1-2 orang, tidak hanya Bapak Ibu Gembala yang mengalami, tapi semua jemaat Tuhan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehingga kita semua boleh melewati masa-masa sukar ini, diberikan Tuhan kesehatan, umur yang panjang, dan pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu ajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu pujian nyanyian bagi Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih khususnya untuk umur panjang, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami semua, baik jemaat Tuhan yang ada di GPT Surabaya maupun yang ada di GPT Bali. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, untuk sharing pagi hari ini, dan kiranya melalui sharing ini kami diingatkan kembali untuk memiliki gaya hidup sebagai pemuji dan penyembah yang benar, sehingga kami mengalami kasih kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat melalui pandemi ini, kami boleh melalui masa-masa sukar ini bersama dengan Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami boleh menikmati pemeliharaan yang sempurna yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku yang luar biasa. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan
kehadiran Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk pimpin kembali kita dalam doa. Mari kita berdoa dan bersyukur kembali padamu Tuhan pada pagi hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang begitu sempurna, kasih Tuhan yang memampukan dan melayakkan kami melalui penebusan Kristus untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Bahkan kami boleh diperkenankan untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan anugerah yang besar ini dalam kehidupan kami. Kami mau dalam hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan lewat pujian, bukan sekedar melalui pujian kami, dan melalui seluruh aspek kehidupan kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Yeni Novita pada pagi hari ini, yang memberikan kami satu pemahaman untuk kami boleh terus hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati menolong Tuhan hamba-Mu Ibu Pendeta Yeni Novita di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Biarlah boleh dikerjakan seturut kehendak Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kami pengertian, pemahaman, memampukan melalui kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menaikkan segenap doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami hidupkan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak bin kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh masih berkumpul di dalam ibadah kita secara Zoom karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita boleh beribadah secara onsite. Dan hari ini kita bersyukur kita masih boleh bertemu tatap muka meskipun hanya melalui Zoom dimanapun kita berada, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Bali. Dan kita bersyukur juga hari ini kita boleh berbagi firman Tuhan, untuk kita dikuatkan senantiasa melalui hambanya Pendeta Yeni Novita. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Yeni pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga salam dari kami yang di Surabaya dan di Bali. Tuhan memberkati. Nah, untuk dan ibadah Zoom ini sebenarnya ada beberapa hal yang menarik, karena di dalam ibadah ini kita bisa lebih luas lagi skop pelayanannya. Artinya kita bisa mendengarkan dan berbagi dengan saudara-saudara kita baik yang jauh sekalipun. Makanya saya memanfaatkan kesempatan ini untuk kita boleh
diisi oleh hamba-hamba Tuhan yang mungkin jarang-jarang kita dengar, jarang-jarang jauh. Melalui ibadah Zoom ini kita bisa bersama-sama berdoa dan bersekutu dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, demikian untuk hal pengumuman. Sebentar lagi mungkin nanti saya akan sampaikan beberapa hal pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama untuk ibadah kita masih akan terus beribadah secara Zoom sampai pemberitahuan lebih lanjut, karena memang belum ada rekomendasi juga dari pihak sinode untuk mengadakan ibadah secara onsite. Jadi untuk minggu depan kita akan beribadah baik tetap gabungan FHCC Bali dan GBT Kristus Mempelai Surabaya. Minggu depan kita akan beribadah di dalam ibadah raya kita di minggu yang pertama disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk minggu yang pertama besok kita juga kedatangan hamba Tuhan yang akan berkhotbah lewat Zoom, yaitu Bapak Pendeta Andi Burhanuddin bin Haji Usman. Jadi beliau memang latar belakangnya dulu adalah seorang kiai yang sudah bertobat sejak tahun 1980 sekian lah. Dan beliau juga akan berbagi bersama kita untuk di masa pandemi ini untuk kita boleh saling menguatkan dan dipertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi minggu depan adalah Pendeta Andi Burhanuddin bin Haji Usman dari Jakarta yang akan membawakan firman Tuhan, dan disertai nanti perjamuan kudus. Saya akan melayani perjamuan kudus untuk minggu depan. Kemudian untuk kegiatan kita tetap setiap hari jam 5 jam setengah 5 pagi waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi waktu Indonesia Tengah akan ada doa pagi setiap hari, hanya 30 menit saja, setengah 5 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat, setengah 6 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian hari Selasa ada doa dan pujian penyembahan dan doa yang akan dipimpin dari FHCC Prayer Center yang di Bali untuk doa malam bersama dan pujian penyembahan, malam pujian penyembahan. Demikian. Untuk lain pengumuman nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Linda melalui GBT, channel GBT setelah ini. Dan tidak lupa hari ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Linda, istri saya yang tercinta, yang hari ini Tuhan tambahkan usianya pas hari ini 1 tahun lagi. Dan hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita. Tuhan masih memelihara, memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berpisah jauh. Saya mau pulang Surabaya, sama istri saya, jangan pulang, oleh temu untuk bahaya nang Surabaya, katanya. Bahaya apa nih? Tapi meskipun kami berjauhan, hari ini saya ada di Bali, istri saya ada di Surabaya, tapi hari ini kita boleh tetap terkoneksi melalui ibadah Zoom ini. Ya begitu ketakutannya saya tidak boleh balik Surabaya, katanya takut nanti situasinya bukan begitu ya. Demikian, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ibu Linda, silakan untuk pengakuan iman rasuli dan mungkin pengumuman yang lain akan disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengucapkan iman rasuli kita kepada Tuhan. Ada di layar ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih untuk ucapannya, Bapak Gembala. Sebelum kita tutup, di sini
Ada banyak sekali makanan yang dikirim oleh jemaat, terima kasih. Dan karena tidak ada MC-nya, jadi saya akan meng-MC ini sendiri ulang tahun saya. Ini apa ya? Event yang langka. Jadi birthday itu ya. Ayo kita nyanyi sama. Selamat ulang tahun. Sini nih wah sini ya. Biar rame. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ya, saya mau tiup, ya tiup. Oke. Tiup ya, tiup sendiri, ulang tahun sendiri ya. Terima kasih buat berkatnya semua ya. Ya. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala sekalian doa ulang tahun dan penutup. Tuhan berkati. Ya, mari kita berdoa. Dan bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas bimbingan pertolongan Tuhan dan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami, itu semua karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan yang memampukan dan melayakkan kami. Jadikan ibadah ini Tuhan satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan ibadah ini Tuhan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kami, untuk membangun kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di Surabaya, di GBD Khusus Mempelai, maupun yang ada di Bali, di GBD Evasisi, yang Tuhan telah karuniakan kepada kami bersama. Kami berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan di dalam kehidupan, dalam pergumulan apapun yang dialami saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan menolong, menopang, memberikan kami kekuatan dan jalan keluar melewati segala sesuatu dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat yang sakit, yang tidak sehat Tuhan, hamba berdoa Tuhan berikan kesehatan yang ada pada Tuhan, dan melalui kesehatan yang Tuhan karuniakan melimpahkan syukur kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini hamba juga berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar juga bagi istri hambamu, Ibu Linda, yang saat ini Tuhan Kau telah tambahkan 1 tahun lagi usianya Tuhan. Satu anugerah ketika Tuhan masih mempercayakan satu kehidupan bagi hambamu ini Tuhan, untuk kami boleh berkarya memuji, memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan percayakan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati dalam setiap kehidupannya, dalam setiap masa depannya, apapun yang dikerjakan, memuliakan Tuhan. Tuhan sendiri yang menolong dan menopang dan memampukan segala sesuatu yang dipercayakan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bentar kami juga akan pulang berpisah meninggalkan tempat ini, bersama-sama meninggalkan ibadah ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dalam kehidupan kami. Dengan segenap kerendahan hati Tuhan kami datang kepadamu, dan hamba memohonkan berkat daripada Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Yang berkat yang turun daripada Allah Bapa, cinta kasih, anugerah besar, pengorbanan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupanmu, memberkati setiap langkahmu,
menjadikan kami saluran berkat Tuhan, memberkati keluarga rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati pemikiranmu, memberkati perkataanmu, memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu. Dan nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Segala puji hormat syukur kemuliaan kami naikkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan penebus dan juru selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Silakan berfoto. Ya. Selamat ulang tahun Bu Gembala. Terima kasih, terima kasih. Selamat ulang tahun buat Ibu Gembala. Ternyata hari ini ulang tahun ya. Wah. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Pak Gem. Masih di Bali ya. Happy birthday. Hari perayaan ternyata pindah kota ya. Terima kasih, Kamu selamat tahu ya? hari Minggu, Tuhan memberkati. Surabaya Bali. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding Tuhan, Kau megah bagiku. Tuhan berkati. Saya pamit. Segenap jiwa dan keharapan, dan ku serahkan ke rencana-Mu Tuhan. Kau megah atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Semoga kita bisa onset kembali ya Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kemuliaan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, dan kuserahkan ke rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus,
yang mulia. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Yes. Tuhan memberkati. Bagi-bagi dong, bagi-bagi. Happy birthday. Bagi-bagi, lapar. Yo, yang banyak makanan nih. Loh, Tuhan berkati semuanya Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati, saya lihat dulu. Berkati.